Nah ini kan kita bentar lagi udah mau masuk bulan Ramadan nih. Ya, Itu gimana tuh kira-kira suka dukanya terbang rute jauh ini gimana nih pas bulan Ramadan nih? kalau terbang dari Indonesia ke Saudi jarang puasa. Dalam puasa Ya, jatuhnya musafir ya. karena, ya itu kayaknya pertama itu musafir, yang kedua juga emang lebih butuh konsentrasi juga sih. Misalnya kalau puasa, ya kalau aku pribadi agak ini sih kurang konsentrasi jadinya kalau misalnya puasa. Ya, oke. Efeknya apa tuh mas? Bisa pusing, Si terus masuk angin bisa jadi juga. Tapi yang jelas sih pusing sih pasti. ya karena apa namanya gula darah Gula turun darahnya ya. turun, iya. Gula darah turun, konsentrasi menurun, kemampuan otak untuk berpikir juga menurun. Iya. Jadi preventnya ya lebih baik kalau terbang ke Saudi, kalau saya pribadi sih enggak. Karena Oke. juga jarak puasanya jadi lebih panjang juga kan. Betul, kita kalau misalnya sahurnya di Makassar Indonesia, bukanya di Jeddah agak jauh ya. agak jauh. Karena kita terbangnya ke arah barat guys. Kita terbang ke arah barat, itu mundur dari Jeddah sama Jakarta aja waktu Indonesia Barat bedanya 4 jam. Aja. Apalagi kalau sama Indonesia Tengah kayak Makassar, kita take off dari Makassar bedanya 5 jam. Jadi bukanya itu mundur terus, mataharinya Iya. belum turun-turun tuh guys. Jadi kita nunggu matahari turun, nunggu maghribnya itu mundur berapa jam gitu. Jadi kira-kira kalau di convert ke waktu Indonesia Barat bisa jadi jam 9 atau jam 10 malam baru bisa buka puasa. Betul. Jadi itu juga biasanya dari apa namanya otoritas terkait, dalam hal ini DKPPU, biasanya mereka memberi himbauan Iya. kepada setiap perusahaan penerbangan yang ada di Indonesia. Kalau mengoperasikan pesawat pada saat bulan Ramadan tidak dilarang untuk berpuasa, tetapi gimana kalau misalnya dirasa kita yang tahu badan kita, kalau seandainya kita tidak mampu atau kita merasa tidak kuat untuk meneruskan puasa, dianjurkan untuk sebaiknya berbuka. Betul. Karena ini menyangkut keselamatan penumpang yang di belakang. Dan saat ini kita bawa 433 penumpang. 434. Iya. Dalam hal ini itu menjadi tanggung jawab kita sepenuhnya. Tanggung jawab kita sepenuhnya. Jadi ya kita harus atur, ukur kemampuan kita, ukur kekuatan kita. Jangankan puasa. Pada saat kita terbang bertiga gini aja, kita harus jujur nih satu sama lain. Aduh, gue kurang tidur. Ya, Aduh, gue kayaknya kurang enak badan nih. Gue istirahat duluan ya, atau gimana pembagian porsi istirahatnya nanti kita atur bersama gitu loh. Jadi harus jujur, jangan dalam kondisi kita lemah, kita sakit, kita bilang oh kuat, taunya nanti kita malah jadi masalah gitu. malah nyusahin orang lain. Malah nyusahin teman sendiri akhirnya. Seperti begitu ya guys. Jadi itulah pentingnya kenapa kita terutama pilot harus dalam kondisi fit, dalam kondisi sehat untuk kita tuh pada saat menjalankan tugas ini kita harus dalam kondisi fit to fly. Oke. Jadi kita untuk terbang dalam satu hari itu maksimumnya berapa jam Mas Rendra? Kalau di narrow body yang cuman pengoperasiannya 2 pilot itu cuman 9 jam. 9 jam. Jadi maksimum itu kita menjaga maksimum personal kita, setiap personal itu 9 jam maksimum. Karena kita terbangnya 11 jam kan lebih untuk two man operation. Makanya ditambahlah 1 pilot untuk memenuhi requirement itu supaya kita tidak lebih daripada 9 jam. Nah, dengan demikian total jam terbang yang kita dapat pada satu penerbangan ini nanti akan dikalikan dengan 2/3 karena kita tetap hitungannya menjadi two man operation, yaitu 9 jam maksimal. Supaya total jam kita nggak mungkin saya masukin 11 jam. Karena kalau saya masukin 11 jam di dalam logbook saya berarti sudah melebihi dari batas maksimum per hari. Betul. Nah, supaya tidak melebihi itu dikalikan dengan 2/3 karena kita three man operation.
Kalau kita 4 orang, bisa kita berarti dikalikan dengan setengahnya. Nanti kita cuma dapat setengah dari jam terbang itu, kayak gitu. Pengalaman-pengalaman yang lain gitu selain daripada bangun pagi-pagi di mana keluarga masih tidur, kita udah bangun, udah pergi tuh. Nah, selain itu apalagi tuh? Pengalaman apa lagi tuh? Pengalaman apa ya? Ya sisi menyenangkannya itu kan bisa ekspor ke daerah-daerah yang mungkin nggak ada di bucket list kita untuk liburan pun juga mungkin nggak ada ya. Betul. Jadi kita sembari kerja kita bisa sambil jalan-jalan juga kadang-kadang atau ya nemuin tempat-tempat baru gitu deh. Kadang juga kita datang ke daerah-daerah yang kita nggak pernah pikir ya. Iya. Contohnya apa nih? Contohnya? Ayo, contohnya. Ya kalau saya pribadi sih kayak misalnya yang di Indonesia aja ya, kita terbang dari Aceh sampai Merauke, nggak pernah terkepikiran kan kita ke Merauke ngapain gitu. Iya, benar. Atau misalnya kita ke Timika ngapain kalau nggak kita kerja di sana gitu kan. Betul. Tapi ya dengan jadi pilot ini ya kita bisa tuh datang ke sana, ke Jayapura. Betul. Ya pokoknya daerah-daerah yang mungkin nggak kelintas untuk kita liburan ke sana gitu. Benar. Sama ini kayak kita ke Jeddah pun juga kalau misalnya yang Muslim, kalau memang misalnya ada waktunya bisa sembari umroh. Betul. Kalau saya pribadi, benar yang Mas Rendra bilang, kita bisa datang ke tempat-tempat yang kita nggak kepikiran untuk datang. Contohnya nih, sejak saya terbang di Lion ini, saya punya kesempatan untuk terbang atau mendatangi daerah-daerah di Afrika yang saya nggak pernah kepikiran untuk datang. Ini juga Afrika, saya nggak pernah kepikiran untuk saya bisa datang ke Nigeria, bahkan saya bisa datangin ke lebih dari 2 kota lagi. Iya. Untuk kita bisa tahu, oh Nigeria itu seperti begini, kota ini begini, kota ini begini. Oh Senegal tuh kayak begini, oh Burkina Faso tuh kayak gini. Dan ternyata kan bukannya promosi ya, Indomie di situ ngetop juga. Nah, ini informasi teman-teman. Sekali itu. Kita baru tahu ternyata bahwa pabrik terbesar Indomie adanya di Afrika. Iya, bukan di Indonesia. Kita breakfast di Sokoto makanya Indomie. Nah, kita breakfast di Nigeria, menunya Indomie, guys. Menunya Indomie, dan mereka mengklaim bahwa Indomie itu adalah makanan Afrika. Coba, mereka mengklaim bahwa Indomie itu adalah makanan orang Afrika karena pabriknya ada di sana. Betul. Sehingga ketika kita bilang, oh enggak, ini dari Indonesia, mereka bilang, oh tidak, pabriknya ada di sini, tidak mungkin ada di negara kamu, katanya. Wah, cukup amazed. Dan itu Indomie menjadi salah satu makanan favorit juga di sana. Ini bukan promosi Indomie ya. Ini makanya tapi ini kenyataan. Disclaimer. Tapi ini ya kenyataan. Saya juga cukup amazed begitu disodorin menu. Wah, ada Indomie. Indomie goreng lagi. Indomie goreng. Waduh. Tapi jujur rasanya agak beda. Ya betul. Rasanya agak beda dengan Indomie yang ada di negara kita. Kalau di situ rasanya agak hambar. Tapi for your info bahwa Indomie porsinya gede. Ya itu mungkin porsinya gede banget. Dari sisi rasa dia udah menyesuaikan sama di daerahnya dia. Betul, menyesuaikan dengan daerah tempat Indomie itu beredar. Gitu guys. Jadi banyak pengalaman-pengalaman lucu, dan juga saya punya pengalaman saya bisa masuk ke oke guys, ini agak turbulence, kita kasih seatbelt on ya. Nah, ini ada yang mau masuk, kita lihat dulu di kamera siapa yang mau masuk. Yes. Of course. Tidak usah. Yes. Ya udah dibawain aja. Banyak amat. 3 aja lah. 3 buat 3 seorang, 3 aja. 3 aja. Ya udah. Alright. Okay. Thank you. Terima kasih Mbak. Mbaknya menawarkan roti, guys. Iya, Mbaknya menawarkan roti. Soalnya di sini kita nggak bisa berhenti di warteg atau nggak bisa berhenti di warung pojok nih di sini. Jadi yang ada aja kita makan gitu. Snack pesawat. Oke, tadi sampai di mana ya? Lupa ya. Itu terbang Afrika. Oh ya, saya ada pengalaman waktu itu. Gue gini bro, pas di Dakar itu Senegal ya guys. Pas di Dakar,
mau boarding tapi lama nih belum boarding. Sebelah gua ada Globemaster Oh, C17 ya kalau nggak salah ya. 17 ya. Globemaster punya Inggris. Ya udah, waktu itu sama Dwiki. Ke sebelah yuk. Ayo ke sebelah. Turun. Foto-foto dari luar. Tahu-tahu ada ininya, ada orang groundnya gitu, ground staff yang nanya. Boleh nggak saya masuk ke dalam? Oh sebentar, saya tanya dulu sama krunya katanya. Iya. Dia masuk ke dalam, nanya sama krunya, boleh. Wah, masuk sampai kokpit, duduk foto di kokpit. Very nice. Itu guys, itu pengalaman-pengalaman yang kita nggak pernah dapat. Betul. Lo ada pengalaman nggak ketika terbang Afrika? Ada. Setiap orang punya pengalaman guys. Ada. Tapi ini udah biarin aja lah. Salah satunya juga pengalaman itu adalah apa ya? Wah, turbulensinya lumayan kenceng nih guys. Kita kurangin dulu speednya. Di sini memang kenceng juga sih. Berapa share-nya di sini? 5 5 ya. Yes. Terima kasih. Penuh ya? Boleh. Thank you ya. Terima kasih ya, Mbak. Jadi, oh ya guys, jangan heran ya, pintu kokpit ini harus dibanting, kalau nggak dibanting nggak nutup. Betul. Harus dikencengin, harus pakai power nutupnya. Tadi itu apa ya? Oh, pengalaman di terbang Afrika ya. Pengalaman terbang Afrika itu pernah nginep di salah satu kota, ibu kota Nigeria, yaitu Abuja. Kita dapat penginapan itu bukan hotel guys, tapi semacam kondominium ya. Oh iya itu. Semacam kondominium. Tapi uniknya nggak dikasih handuk guys. Jadi mandi nggak pakai handuk gitu. Mandi nggak pakai handuk guys. Minta handuk nggak datang tuh handuk. Nggak tahu tuh dijemur di mana sampai nunggu keringnya lama banget. Jadi mandi nggak pakai handuk guys. Nah, lumayan. Padahal kondominium mewah sekali, dan kita makan juga disediain di situ, dimasakin di situ. Iya. Ada chefnya yang nunggu di situ. Tapi ya itu nggak ada handuk. Bisa dibayangkan tempat tinggal mewah tapi nggak ada handuk, kan lumayan unik ya. Nah terus kita terbang di daerah konflik tuh gimana menurut lo tuh? Ya lumayan deg-degan juga sih. Kadang-kadang kita juga begitu landing di sepanjang perjalanan itu banyak tentara yang jaga. Terakhir sih waktu aku yang ke Sokoto, mereka baru habis election kan, jadi ada presiden yang baru. Itu tentara hampir di setiap sudut ada semua itu. Betul. Dan ada beberapa teman juga yang malah dijemput pakai mobil militer kan. Pakai mobil militer, betul. Karena daerah destinasi kita di Afrika itu hampir semuanya itu adalah daerah konflik ya. Iya. Terus juga ada penutupan wilayah udara Sudan, sehingga kita harus turun ke selatan lewat South Sudan atau Sudan Selatan, karena wilayah udaranya ditutup karena daerah konflik, dan itu roket berterbangan juga di situ, makanya kita tidak diperbolehkan untuk melintas di atas wilayah udara itu. Betul. Jadi ya kita terbang ke daerah-daerah itu, daerah-daerah yang baru juga buat kita, tapi ya harus ada persiapan dari segi mental juga sih, dan kesehatan. For your info juga bahwa di Afrika itu ternyata malarianya juga cukup ganas juga. Ganas sekali. Mirip-mirip dengan Papua ya, malaria di Papua. Karena temannya Mas Rendra itu sampai 2 orang masuk rumah sakit, bahkan 1 sampai dipulangkan karena malarianya cukup parah. Begitu guys. Jadi ya persiapan kalau mau untuk terbang ke Afrika lagi ya kita harus bawa obat malaria, obat yang lain, mosquito repellent lah. Ya, anti nyamuk. Obat Apalagi nyamuk. kalau misalnya mau berencana untuk keluar dari kamar ya, untuk nongkrong segala macam, itu mesti sedia itu sekarang ini. Terus di Lagos waktu itu juga pernah dijemput
sama tentara, pakai senapan lengkap, senapan panjang lengkap, pakai AK-47 lengkap semua. Karena daerah konflik, waktu kita bisa dibegal, bisa dirampok di situ. Betul. Jadi yang mengawal kita itu juga pakai senjata, dan yang ngerampok juga pakai senjata, Mas. Jadi ya ngerampoknya bukan pakai parang, Pak. Ngerampoknya pakai senjata juga dia. Makanya kita dikawal pakai persenjataan lengkap juga. Kayak gitu, guys. Oke, ini banyak nih yang mau nanya juga nih. Jadi pilot susah nggak sih?